Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sepertinya ada beberapa bangku yang kosong nih. Siapa yang gak hadir? Esa. Terus siapa lagi? Sama Karina. Kemana tuh kabarnya? Esa kemana? Gak ada kabar. Gak ada yang tahu? Oh iya. Kalau Karina? Oke, mungkin untuk Esa nanti teman-teman coba hubungi ya. Siapa tahu ada keperluan mendesak atau mungkin sakit juga gitu. Silakan nanti suruh berkabar ke Bapak. Dan untuk Karina kita doakan ya sama-sama agar bisa cepat sembuh, agar ikut belajar lagi bersama kita. Dan untuk kita semua kita juga berdoa agar kita tetap diberi kesehatan, terus juga kesempatan agar kita bisa tetap mencari ilmu ya seperti biasanya. Oke, sudah siap belajar belum kimia hari ini? Sudah, Pak. Sudah belum? Kok kelihatannya kayak ngantuk ya? Depara sudah siap? Oke, mungkin untuk pembelajaran kali ini silakan alat-alat atau mungkin alat-alat yang bisa mendistract kalian, bisa mengganggu pertemuan kali ini bisa disingkirkan dulu, dimasukkan ke dalam tas. Udah? Sudah, Pak. Oke, kalau udah minggu kemarin itu Bapak udah membagi 2 kelompok ya untuk pertemuan kali ini. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah, oke ya, ini udah 4. Oke, seperti yang Bapak sebutkan kemarin bahwa pertemuan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi, membahas suatu topik yang nantinya diharapkan teman-teman bisa membuat project dari solusi yang teman-teman berikan. Oke, mungkin sebelum masuk ke pemaparan, sebelum masuk ke inti, di sini lihat Bapak ada persepsi. Di sini ada beberapa reaksi kimia teman-teman. Ada apa aja coba? Di sini ada apa? Buah-buah yang busuk ya. Terus ada apa lagi nih? Ada yang minum obat. Terus ini apa, gambar apa? Nah, teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ya, ternyata banyak reaksi-reaksi kimia yang kadang kita tuh ingin mempercepat gitu reaksinya tuh. Seperti apa contohnya? Contohnya ketika kita minum obat, kita ingin reaksi obatnya cepat atau lambat ke tubuh kita? Cepat ya. Nah, tetapi sebaliknya ada juga reaksi-reaksi yang memang ingin kita perlambat. Contohnya apa? Ketika kita punya buah-buahan, kita ingin cepat busuk atau lama? Ingin lama ya. Nah, itu berarti salah satu contoh reaksi yang ingin memperlambat gitu proses reaksinya. Terus juga ada lilin. Lilin tuh ingin cepat habis atau lama? Lama ya. Nah, itulah yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi seperti yang pertemuan kemarin kita bahas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih ingat gak? Yang pertama apa? Derahma masih ingat? Suhu, ya betul. Yang kedua? Konsentrasi. Ketiga? Luas permukaan. Keempat? Nah, katalisis ya. Jadi itu ada beberapa faktor. Ternyata bisa loh reaksi kimia itu kita kendalikan, ingin seberapa cepat atau seberapa lambat. Oke, tujuan pertemuan kali ini yang pertama diharapkan ya anak-anak pertama dapat menganalisis permasalahan sehari-hari seperti lilin dan pembusukan atau lain sebagainya yang berkaitan dengan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terus yang kedua dapat merancang prosedur eksperimen secara terperinci untuk memproduksi serta menguji produk sebagai solusi tersebut. Dan yang terakhir dapat menganalisis data dari pengujian dan mempresentasikan produk solusi serta kesimpulan ilmiah pada audiens. Nah, kan tadi kita tuh dapat mempercepat dan memperlambat laju reaksi. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak punya 2 permasalahan teman-teman. Yang satu terkait kisah Mira dan obat sakit kepala yang cepat saji. Nah, kan kita tadi ingin obat tuh cepat bereaksi. Nah, tapi di permasalahan kali ini Mira tuh susah katanya, gak efisiensi dalam mengonsumsi obatnya. Jadi susah bereaksi. Gitu. Kalau yang permasalahan kedua, kisah Pak Budi dengan catering buahnya yang mana ketika menjalankan usahanya ternyata cepat busuk. Kan berarti dia ingin memperlambat pembusukan ya reaksi. Nah, jadi ada 2 nanti harapannya tiap-tiap kelompok punya solusi untuk kedua masalah tersebut. Yang pertama untuk mempercepat reaksi, yang kedua untuk memperlambat reaksi. Oke, mungkin sebelum Bapak bagikan ya, di sini ada beberapa
yang bisa teman-teman isi. Yang pertama ada hipotesis. Jadi tuliskan nih prediksi teman-teman tuh terkait solusi, terkait permasalahannya tuh akan seperti apa. Terus juga ada solusinya dan bentuk proyeknya seperti apa. Jadi setelah melihat permasalahan, teman-teman tuh cantumin solusinya apa ya, dan juga proyeknya yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, seperti itu. Nah, ini secara gambaran singkatnya ya. Nanti kalau yang aslinya teman-teman lebih leluasa untuk mengerjakan. Jadi di sini ada dua, ada tahapan dan hasil. Untuk sekarang kita fokus ke tahapan dulu ya. Jadi di tahapan ada alat dan bahan. Silahkan cantumkan untuk proyek teman-teman tuh alat dan bahan yang ingin digunakannya apa aja. Terus prosedur kerjanya juga seperti apa, timeline dan pembagian tugasnya. Nah, untuk hasil ini untuk contohnya saja ya. Untuk contohnya misalkan karena permasalahannya tadi tentang obat, berarti data hasil pengamatannya seperti apa, terus analisis data, terus nanti ada kesimpulan dan refleksi diri. Gitu. Nah, ini untuk permasalahan kedua juga sama, ada hipotesis, ada solusi dan proyek, tahapan dan lain sebagainya. Nanti teman-teman ngisinya boleh di sini ya, karena biar lebih leluasa juga. Oke, sebelum Bapak bagikan nih ya KPD, coba permasalahannya kelompok 1. Kelompok 1 mau yang mana? Mau yang obat, Pak. Yang obat berarti yang permasalahan pertama. Kelompok 2 gak apa-apa permasalahan yang kedua? Obat. Oke, aman ya. Coba kalau kayak gitu silahkan identifikasi dulu permasalahannya. Sebelum itu coba isi dulu ya nama-namanya tadi. Di nama-nama kelompok nih, di sini namanya siapa aja, terus kelasnya kelas berapa, dan kelompoknya kalian kelompok 1 atau kelompok 2. Oke, lanjut, bisa dilihat tuh masalahnya. Sudah? Oh iya, Pak, sedang dibaca, Pak. Siap, yuk semuanya ikut ya. Coba baca semuanya tuh, saling bantu temennya. Sudah? Oke. Oke. Yuk, silahkan ya. Deira juga ikut ya. Iya, Pak. Oke. Gimana? Udah? Belum. Masalahnya apa? Masalahnya ini obatnya susah reaksi, Pak. Terus si Mira ini mencari solusi biar cepat reaksi itu kayak gimana? Nah, berarti silahkan teman-teman tentuin solusinya apa tuh, kan itu sulit bereaksi ya obatnya. Nah, berarti solusinya harus apa? Cepat bereaksi. Ya, berarti merancang obatnya tuh yang cepat bereaksi. Kayak gimana tuh? Sok boleh ditulis, didiskusikan. Yang di sini udah ketemu masalahnya apa? Coba udah kelihatan belum? Masalahnya apa? Dek Rama udah tahu? Udah, Pak. Apa masalahnya untuk permasalahan yang kedua? Tentang buah potongnya, Pak, dia tuh Gampang busuk ya. Warna Udah dicari solusinya, udah dapat? solusinya menciptakan larutan pelipis alami. Oh iya, jadi mau bikin sebuah larutan gitu untuk melapisi ya. Buahnya larutan pelapis Dari bahannya bahan apa? Bahan kimia atau bahan alami? bahan alami, Bahan alami. Kenapa ngambil bahan alami? karena biar nggak berbahaya bagi tubuh. Iya betul, boleh. Terus mudah didapat juga ya kalau bahan alami. Oke, bagus solusinya. Oh, kalau udah boleh lanjut tuh ke bagian selanjutnya. Lanjut ke sini nih, biar leluasa teman-teman bisa tulisnya di sini aja. Nah, alat dan bahannya kira-kira apa aja yang dibutuhkan untuk larutan tersebut, untuk membuat larutan tersebut? Buah yang mudah buahnya. Berarti sebagai sampelnya ya? Iya, Pak. Oke. Kalau box ini ada kesusahan? Pak, ini kan kita tadi solusinya mau Iya, sebenarnya gimana? mau merancang obat yang mudah bereaksi. Terus tadi kan mau dikaitin sama laju reaksi ya, Pak. Jadi kita udah searching di Google itu nanti ada faktor yang luas permukaan, Pak. Kalau luas permukaannya semakin kecil pada obat itu obatnya cepat bereaksi. Ya, berarti solusi dari teman-teman gimana? Ya. Berarti meluaskan permukaannya. Oke, betul. Memperkecil
memperkecil Memper- ukurannya. obatnya Oke, dan betul. Ya. Oke, silakan kalau udah boleh lanjut aja. Oke, Pak. Nah, di sini kan ada alat dan bahan tuh yang kira-kira kalian butuhkan. Siapa tahu misalkan untuk alatnya tuh ada yang punya di kosnya atau di rumahnya bisa diambil ya di sana. Ya, siapa tahu ada alat bahan kan kayak misalkan butuh pisau gitu. Nah, aku ada tuh pisau. Nah, boleh ditulis. Sudah? Ini udah ke timeline. Oke, boleh. Gimana? Ini kan kita nanti proyeknya itu Di sini aja nih, biar leluasa. udah bereaksi. Nanti kita ngeliatin itu juga, Pak. Produk akhirnya ngeliatin gimana cara cepat bereaksinya. Oh iya betul, berarti videonya boleh. Berarti produknya bukan hanya produk ya, tapi ada hasil videonya juga. Oke, boleh. Berarti butuh kamera juga ya, Pak? Ya, boleh. Ini nanti wajib didokumentasi, Pak. Ya, berarti kan karena tadi kan proyeknya tuh bukan cuma mau produk doang kan, mau sama hasil videonya, berarti didokumentasiin nanti. Kan ingin mengetahui tuh mana sih yang lebih cepat gitu kan, yang udah dikecilin atau yang tetap gede. Boleh, berarti nanti dibikin. Oke, ini sudah ke timeline juga? Oke. Di sana udah ada tuh, kan ada pembagian tugasnya juga ya? Jadi silahkan, boleh tuh misalkan di waktu besok tuh mau beli apa? Beli buah-buahannya dulu, terus nanti pembagian tugasnya siapa? Jangan sampai apa ya, cuma satu orang gitu yang mengerjakannya ya. Oke, Pak. Oke. Nanti Dek Dila ya yang beli buah-buahan. Oke. Di sana kan ada hasil. Nah, jadi biar kita tuh tahu tuh progres kita tuh ketika misalkan di waktu pertama, di hari pertama tuh kita harus menghasilkan apa. Berarti yang pertama misalkan kalau membeli buah hasilnya itu berarti sudah tersedianya buah-buahan. Ya, alat bahannya. Oke, bagus. Sudah ya berarti ini. Coba nanti dicek-cek lagi ya, siapa tahu ada yang kurang. Yang sini udah juga. Sudah, Pak. Apa aja jadinya bahan-bahannya yang mau dibutuhin? Alatnya ada iruk itu buat gerus. Terus obatnya. Terus juga ada plastik buat mereaksikan gitu, Pak. Ya, betul. Terus juga kita kan nanti hasil akhirnya ada video, jadi kita perlu kamera gitu, Pak. Oh iya betul. Ada wadah juga buat ngebandingin yang udah diperkecil sama ukuran biasa. Oke. Sudah? Jadi kelompok ini mau bikin apa? Udah fix? Mau bikin apa nanti proyeknya? Mau bikin pelapis alami buat buahnya, Pak. Ya, jadi nanti berbentuk larutan gitu di spray. Iya, Pak. Oke. Untuk apa itu? Solusi untuk apa? Biar nggak busuk. Biar gak cepat membusuk ya. Oke, berarti nanti persiapkan untuk minggu depan harus sudah ada. Oke, lihat Bapak lihat dulu. Oke. Ini di hipotesisnya belum nih, Mi. Coba tulis dulu menurut kalian nih, prediksi kalian kalau misalkan kalian bikin project itu bakal cepat busuk atau malah memperlambat pembusukan. Nah, kasih hipotesis biar nanti di akhir tuh bisa dibandingkan, oh ternyata sesuai nih dengan hipotesis kita atau misalkan malah nggak sesuai gitu. Jadi nanti dicari tuh kendala-kendalanya. Oke? Oke. Yang kelompok sini juga sudah? Sudah, Pak. Tinggal apa ini? Tinggal timeline ya. Ayo, Deholis lagi apa itu nyari referensinya? Iya, betul. Oke, diusahakan carinya di jurnal yang terpercaya juga ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Siapa? Pak, berarti nanti ini dikasih waktu 7 hari ya? Ya, jadi diusahakan di hari ke-6 itu sudah
selesai. Iya, sudah punya analisis datanya biar langsung dibikin laporan ya. Karena kan nanti di hari ke-7 di minggu depan kalian akan mempresentasikan hasilnya. Oke, sudah semuanya? Sudah ya. Nanti tadi kelompok ini tuh mau bikin alat semprot. Kalau yang kelompok sini mau bikin apa jadinya? Jadinya itu nanti ada ini Pak, tab data Mm-mm. sama hasil akhirnya video yang perbandingan reaksinya Pak. Oh, oke. Jadi nanti usahakan udah ada semuanya ya. Oke. Gimana teman-teman untuk diskusinya sudah aman semuanya? Kelompok 1 ada kesulitan nggak? Kelompok 1 ada kesulitan dalam berdiskusi? Tidak Pak. Semuanya ikut adil ya? Oke, kelompok 2 gimana? Aman juga? Semuanya menuangkan isi pikirannya ya? Oke. Nah, teman-teman kan udah dibikin nanti untuk yang sisanya nih kayak misalkan hasil analisis, terus juga analisis datanya ya dari pengamatan yang dilakukan dalam proyek itu teman-teman bisa buat tuh di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya tuh teman-teman sudah mempresentasikan hasilnya serta ini tuh hasil analisis datanya kayak gimana. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu gak? Buat proyeknya nih? Belum? Oke, aman ya. Bapak harap semoga teman-teman dilancarkan ya dalam membuat proyeknya sampai nanti mempresentasikan. Oke, alhamdulillah teman-teman untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Bapak antusias, sangat ya mengapresiasi teman-teman tuh karena udah bener-bener antusias ya dari mulai tadi mendengarkan dulu materi terus juga sampai diskusi dengan teman-temannya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.